Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasul dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami, yaitu tentang konsep dan aplikasi fungsi kedudukan, kewenangan, dan tindakan hukum pemerintah. Yang beranggotakan Muhammad Ilham, Ulan Guritna, Nadia Rahma Oktariandani, dan Irsan Putra. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, masuklah kepada materi yang pertama, yaitu kedudukan hukum pemerintah yang dibacakan oleh teman kami Irsan Putra. Kepada teman kami dipersilahkan. Satu, kedudukan hukum pemerintah. Dalam hukum publik. Hukum publik negara adalah organisasi jabatan. Di antara jabatan-jabatan kenegaraan ini ada jabatan pemerintah. Di dalam hukum mengenai badan hukum kita mengenal perbedaan antara badan hukum dan organ-organnya. Paralelitas perbedaan itu kurang lebih tampak ketika menyangkut hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan dari badan umum atau yang digunakan oleh organ pemerintahan. Indro Harto menyebutkan bahwa lembaga-lembaga hukum publik itu memiliki kedudukan yang mandiri dalam statusnya sebagai badan hukum atau perdata. Lembaga-lembaga hukum publik tersebut merupakan badan hukum publik tersebut melalui hukum perdata dan organ-organnya. Menurut peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum perdata. B. Dalam hukum privat. Kedudukan pemerintah dalam hukum privat badan hukum adalah kumpulan orang yaitu semua yang di dalam kehidupan masyarakat dengan beberapa perkecualian sesuai dengan apa saja ketentuan undang-undang dapat bertindak, yang sebagaimana manusia memiliki hak-hak dan kewenangan seperti kumpulan orang, perseroan terbatas, perusahaan perkapalan, perhimpunan, dan sebagainya. Dalam keputusan hukum dikenal ada beberapa unsur dari badan hukum, yaitu sebagai berikut. Perkumpulan orang atau organisasi yang teratur dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum. Adanya harta kekayaan yang terpisah, mempunyai kepentingan sendiri, mempunyai pengurus, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai hak-hak dan kewajiban, dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan. Ciri atau karakter dari tindakan hukum privat dapat dilihat dari ciri hukum privat itu sendiri. Karena tindakan hukum privat tunduk pada hukum perdata. Sehingga ciri atau karakteristik tindakan hukum privat adalah mengatur kepentingan individu, dibuat atas dasar konsensus para pihak, terdapat kesetaraan posisi di antara para pihak, dipertahankan sendiri oleh para pihak, dan sanksinya tergantung kemauan para pihak. Kembali kepada moderator. Terima kasih kepada teman kami Irsan Putra yang telah membacakan materi tersebut. Selanjutnya tentang kewenangan pemerintah yang dibacakan oleh teman kami Ulan Guritna. Kepada teman kami persilahkan. Kewenangan pemerintah. Yang pertama, konsep dan istilah kewenangan. Konsep kewenangan diawali dari ciri khas suatu negara, yaitu adanya kekuasaan yang memiliki kewenangan. Miriam Budiarjo dalam bukunya mengemukakan bahwa kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah. Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif merupakan kekuasaan formal.
Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintah. Di samping unsur-unsurnya yaitu yang pertama hukum, yang kedua kewenangan, yang ketiga keadilan, yang keempat kejujuran, yang kelima kebijakbestarian, yang keenam kebijakan. Kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum. Sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata, yang artinya kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi. Misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi. Selanjutnya, di dalam literatur hukum administrasi dijelaskan bahwa istilah wewenang seringkali disepadankan dengan istilah kekuasaan. Padahal istilah kekuasaan tidaklah identik dengan istilah wewenang. Kata wewenang berasal dari kata authority dan gezag. Adapun istilah kekuasaan berasal dari kata power dan match. Dari kedua istilah ini jelas tersimpul perbedaan makna dan pengertian, sehingga dalam penempatan kedua istilah ini haruslah dilakukan secara cermat dan hati-hati. Istilah wewenang dan kewenangan berasal dari kata wenang. Keduanya berbentuk noun. Wewenang dimaknai hak dan kekuasaan untuk bertindak, dan kewenangan. Kewenangan berarti yang pertama hak berwenang, yang kedua hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Poin yang kedua yaitu sumber kewenangan. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui 3 cara, yakni atribusi, delegasi, dan mandat. Hal ini dilihat dari pendapat para pakar. Sebagaimana dikutip oleh Ridwan, mengemukakan bahwa cara suatu kewenangan diberikan dan dijalankan oleh organ pemerintah. Ada 3 macam sumber kewenangan. Atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang. Yang kedua, delegasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintah kepada organ pemerintah lainnya. Yang ketiga ada mandat, yaitu terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Poin yang ketiga yaitu cara memperoleh kewenangan. Kewenangan yang dimiliki oleh organ atau institusi pemerintah dalam melakukan perbuatan nyata, mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan, selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi, baik secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjukkan pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi atau undang-undang dasar. Pada kewenangan delegasi harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintah yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atribusi ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang ditunjuk oleh pembuat undang-undang. Kewenangan atribusi tersebut menunjukkan pada kewenangan asli atas dasar konstitusi. Kewenangan atribusi hanya DPD di dalam pembentukan undang-undang. Selanjutnya ada delegasi, adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ atau institusi pemerintah kepada organ lainnya, sehingga organ yang telah memberi kewenangan dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya.
Hasil produk dari lembaga negara yang memiliki kewenangan atribusi, yaitu Presiden, DPR, dan DPD, adalah undang-undang. Oleh karena itu, materi yang diatur dalam undang-undang hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat umum. Maka diperlukan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah sebagai peraturan pelaksana undang-undang yang bersangkutan. Baik, terima kasih kepada teman kami Wulan Guritna. Materi yang selanjutnya dibacakan oleh teman kami Nadia Rahma Oktariandani, yaitu tentang tindakan pemerintah. Pada teman kami persilahkan. Baiklah, yang ketiga, tindakan pemerintah. Yang pertama, pengertian tindakan pemerintah. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa konsep perbuatan adalah sesuatu yang dilakukan, tindakan atau tindakan yang diambil untuk memperbaiki sesuatu. Jika hanya kata tindakan yang digunakan, itu berarti langkah atau tindakan. Setiap badan hukum yang mendukung atau melaksanakan hak dan kewajiban dapat bertindak. Pemerintah atau administrasi publik atau manajemen pemerintah sebagai penarik van der Rechten en plichten atau pembela hak dan kewajiban. Sebagai subjek hukum, pemerintah melakukan berbagai tindakan, yaitu yang pertama tindakan nyata dan yang kedua tindakan hukum. Poin yang kedua itu unsur-unsur tindakan pemerintah menurut Utrecht. Tindakan hukum pemerintah merupakan tindakan pemerintah yang terpenting dalam hal pelaksanaan tugas pemerintahan. Adapun unsur-unsur tindakan hukum pemerintah. Yang pertama, tindakan tersebut dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan. Yang kedua, tindakan dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Yang ketiga, tindakan dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi. Yang keempat, tindakan yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan umum. Yang kelima, tindakan dilakukan berdasarkan norma wewenang pemerintah. Yang keenam, tindakan tersebut berorientasi pada tujuan tertentu berdasarkan hukum. Sedangkan menurut Ridwan HR, sebagaimana mengutip pendapat Mushan, menyebutkan unsur-unsur tindakan hukum pemerintah adalah sebagai berikut. Pertama, perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan atau Bestuursorgan dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri. Yang kedua, perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Yang ketiga, perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi negara. Yang ketiga, perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat. Yang terakhir, perbuatan hukum administrasi harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mengedepankan asas legalitas atau Wetmatigheid van Bestuur. Perlunya asas legalitas dalam setiap tindakan hukum pemerintah mengingat bahwa wewenang sebagai dasar pemerintah dalam melakukan berbagai tindakan bersumber pada peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, macam-macam tindakan hukum pemerintah. Pertama, tindakan hukum. Khususnya tindakan pemerintah yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu sehingga menimbulkan hak dan kewajiban. Tindakan ini terkait langsung dengan kepemilikan atau dilampirkan ke pos. Yang kedua, tindakan fakta. Tindakan pemerintah yang tidak berkaitan langsung dengan kewenangan yang dimilikinya sehingga tidak menimbulkan akibat hukum. Misalnya bantuan pemerintah, pembukaan jembatan, dan sejenisnya. Sementara, tindakan peradilan yang sebenarnya adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh persyaratan umum antara kedua pihak atau badan hukum publik yang terkait dengan tindakan hukum.
Ada 4 macam perbuatan hukum administrasi negara, yaitu penetapan, rencana, norma jabaran, dan legislasi semu. Keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara yang selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan tindakan administrasi pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Yang D. Karakteristik tindakan pemerintah. Ciri atau karakteristik dari tindakan hukum publik yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk kepentingan umum, dilakukan atas dasar kewenangan, tidak adanya kesetaraan posisi antara yang mengatur dengan yang diatur, dan sanksinya tegas, dan dipertahankan secara sepihak oleh penguasa atau dapat dipaksakan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada teman kami Nadia Rahma yang telah membacakan materinya. Kesimpulannya ialah hukum tata usaha negara merupakan istilah yang masih abstrak. Oleh karena itu, menimbulkan banyak definisi yang berbeda dari para ahli bidangnya. Namun, penulis menarik kesimpulan bahwa hukum administrasi negara adalah serangkaian undang-undang yang berisi aturan tentang hubungan warga negara dengan badan hukum yang berada di negara, sehingga memunculkan gerakan pengelolaan negara. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.